Brahmastra itu terus berputar-putar di udara, Basudewa. Bila janin bayi Utari menemui ajalnya, maka masa depan kami pun hancur. Bahkan setelah kemenangan perang ini, kami akan kalah, Basudewa. Senjata Brahmastra Aswatama melesat menuju bumi, tepatnya menuju arah kandungan Utari yang berada di tenda Pandawa. Drupadi, Utari, dan Subadra yang tidak menyadari bahaya melihat dari langit tampak benda aneh itu. Dan seketika benda itu menuju mereka dan mengenai bayi yang ada dalam kandungan Utari. Utari menjerit kesakitan yang membuat Subadra dan Drupadi merasa gugup. Dalam keadaan itu, Drupadi meminta pertolongan memanggil nama Krishna. Gowinda! Subadra! Utari! Kau keterlaluan, Aswatama. Kau selalu saja menyalahgunakan kekuatanmu itu. Perbuatan yang telah kau lakukan itu sudah keterlaluan. Belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Duryudana, Dursasana, Raja Gandhara Sangkuni, Kansa, Rahwana. Hiranyakasipu, kau akan dihukum bahkan lebih buruk dari mereka. Krishna yang begitu marah segera memanggil cakra sudarsana miliknya dan melemparkannya ke arah Aswatama mengenai kening permata dewanya hingga Aswatama menjerit kesakitan. Permata di kening Aswatama kini telah hancur dan seketika membuat tubuh Aswatama menjadi busuk. Tak berhenti di situ, Krishna juga mengutuk Aswatama dengan kehidupan buruk yang abadi. Kau tidak takut pada kematian, kan, Aswatama? Aku telah menghilangkan kematian itu dari dirimu. Aku mengutukmu akan hidup dalam waktu yang lama. Dengan seluruh bagian tubuhmu yang akan membusuk. Setiap pori-pori tubuhmu akan mengeluarkan cairan darah dan empedu. Tidak seorang pun akan mau dekat denganmu, Aswatama. Kemudian, kau akan mengembara sendirian ke setiap sudut bumi ini sampai akhir zaman. Kau akan berdoa setiap saat untuk kematianmu, tapi kau tidak akan mendapatkan kematianmu itu. Kau akan hidup dalam kebodohan. Kau akan hidup dalam kegelapan. Seluruh masyarakat akan mengutukmu, tapi kau akan tetap bernafas, Aswatama. Kau akan tetap bernafas. Utari masih mengerang kesakitan. Tak lama para Pandawa dan Krishna telah tiba di sana. Subadra dan Utari mencoba menenangkan Utari dan memohon agar Utari bisa kuat karena garis keturunan Pandawa ada dalam kandungannya. Yudhistira merasa putus asa dan memberitahukan kalau senjata Brahmastra Aswatama yang telah menyerang kandungan Utari dan masa depan Pandawa kini telah dihancurkan. Tidak. Tidak. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Pewaris dari Abimanyu tidak boleh mati. Ketidakadilan apa ini, Gowinda? Kau sudah bilang bahwa akan ada penghancuran, tapi pewaris dari bangsa kami yang belum lahir pun telah dimusnahkan. Pandawa hanya bisa menangis. Mereka tak kuasa menahan pemusnahan ini. Subadra lalu mengatakan pada Krishna kalau dirinya adalah reinkarnasi Yogmaya yang telah menyelamatkan Krishna untuk melindungi Kak Balarama. Dan kali ini, Subadra memohon bantuan pada Krishna untuk membantunya dengan menyelamatkan pewaris terakhir dari keluarganya. Tenanglah, Subadra. Masa depan Pandawa adalah masa depan dunia ini, dan aku tidak akan membiarkannya musnah. Aku telah memberitahu Drupadi bahwa untuk menyempurnakan reformasi akan ada penghancuran yang menyeluruh. Tetapi sampai berakhirnya waktu itu sendiri, masa depan tidak boleh dimusnahkan, Subadra. Tidak boleh. Krishna lalu mendekat. Ia meletakkan tangannya di kandungan Utari dan atas namanya Basudewa Krishna, dan dengan semua hasil perbuatan mulianya di kehidupannya, ia menghidupkan kembali bayi dalam kandungan Utari. Dan dengan seketika, Brahmastra dalam kandungan Utari menghilang dan bayi dalam kandungan Utari tiba-tiba hidup kembali. Kembali hidup setelah kematian sebelumnya disebut dengan Dwija. Ini adalah prosesi pemurnian. Hari ini anak dari Abimanyu telah mati dalam kandungan ibunya dan dirinya telah menjadi Dwija. Karena itulah dia telah disucikan. Dewa telah memberinya sebuah ujian bahkan sebelum kelahirannya. Oleh karena itu anak ini akan dikenal dengan nama Parikesit. Krishna lalu mengatakan pada kelima Pandawa bahwa tahap akhir dari perang sudah berakhir dan ini sudah waktunya melakukan ritual terakhir untuk anak-anaknya. Kremasi kelima anak Pandawa segera dilakukan dengan khidmat, walaupun Drupadi masih kesulitan untuk menahan air matanya. Apakah kau sedih, teman, akibat dari peperangan ini? Bagaimana aku menjawabnya?
Penderitaan tubuh lebih jelas diungkapkan dalam imajinasi dibandingkan dengan kata-kata. Tapi, penderitaan dalam hati tidak mudah untuk bisa dibayangkan. Ketika tiba waktunya menghadapi kenyataan, maka itu melebihi batas toleransi yang ada. Krishna terus berupaya untuk menenangkan temannya ini karena semua pengorbanan anak-anaknya dan keluarganya tak akan sia-sia. Krishna juga mengingatkan tentang masa depan yang akan dijalaninya bersama Pandawa penuh dengan kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Dan ini sudah waktunya untuk mulai menjemput reformasi dunia baru. Pengorbanan ini dilakukan oleh semua bangsa Arya. Maka dari itu, ingatlah kesedihanmu dan pikirkanlah kesejahteraan untuk seluruh dunia. Pikirkanlah tentang prosesi yang ada di seluruh dunia dan bukan yang lain. Sekarang lihatlah fajar pertama dari masa depan yang baru yang sudah menunggu kedatangan semua orang. Semoga kalian panjang umur. Hari ini sebuah perang besar telah berakhir. Kami telah memusnahkan dinasti kami dengan tangan kami sendiri. Kami dikenal oleh bangsa Arya, pemusnah dan penghancur terbesar. Kapan kami akan dibebaskan dari kejahatan ini, Kek? Bhisma memberikan nasihat pada Yudhishthira kalau mereka tidak berdosa, karena kalau Pandawa melakukan kejahatan, pasti Krishna tidak akan ada di pihaknya. Perang yang terjadi adalah perang kebenaran, sekaligus menuntaskan tugas Pandawa sendiri. Kemenangannya juga adalah hal yang dinantikan oleh seluruh bangsa Arya. Dan hari ini, seluruh bangsa Arya berada di bawah pemerintahan Yudhishthira. Bhisma juga yakin kalau Yudhishthira pasti akan menegakkan kebenaran dan keadilan di negara ini. Tapi aku tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang raja, kakek. Aku tidak yakin aku bisa menjadi raja yang baik. Dan bahkan kakek tidak ada untuk membimbingku. Manusia tidak mencari bimbingan dari manusia yang lain, Yudhishthira. Manusia mencari bimbingan dari ajaran-ajaran prinsip dalam hidup. Karenanya, seorang manusia bisa mati, tapi prinsip dan ajaran akan tetap hidup. Yudhishthira meminta banyak bimbingan pada kakeknya itu. Namun Bhisma mengatakan kalau manusia tidak mencari bimbingan dari manusia lain, tapi manusia mencari bimbingan dari ajaran-ajaran dan prinsip dalam hidup. Karena manusia bisa mati, tapi ajaran dan prinsip tidak akan bisa mati. Dan semua itu sudah ada dalam Yudhishthira, yaitu kebenaran, perbuatan, keberanian, pengampunan, dan hukuman. Ingatlah semua itu, Yudhishthira. Ini adalah tugas seorang raja untuk memberi rakyatnya perlindungan, keadilan, kebahagiaan, kesempatan, dan masa depan yang aman. Untuk bisa mencapainya, seorang raja wajib menguasai semua 5 karakter itu. Semua karakter itu sudah ada di dalam dirimu itu, Yudhishthira. Semua yang kau butuhkan adalah terus mengingat karakter-karakter itu. Setelah Yudhishthira mendapatkan pencerahan untuk menjadi raja yang baik, kali ini giliran Arjuna meminta pencerahan agar menjadi cucu yang baik. Dirinya sudah menuntaskan semua tugas dan kewajibannya, dan kini Arjuna meminta tinggal bersama kakeknya untuk melayaninya selama sisa hidupnya. Namun Bhisma menolak karena mereka berempat harus terus membantu Yudhishthira dalam menjalankan pemerintahannya. Sekarang aku hanya menunggu saat Uttarayana tiba untukku, di mana matahari bergerak ke arah utara, di mana aku pun juga akan pergi dengannya menuju ke arah nirwana. Bhisma lalu memberikan berkatnya. Bhisma merasa tenang karena kini seluruh daerah Arya akan mendapatkan kesejahteraannya. Dan sekarang Yudhishthira harus pergi ke Hastinapura menjadi raja, karena itu yang selama ini Bhisma sendiri inginkan. Sekarang Hastinapuraku akan diberkati oleh kebenaran dan keadilan. Hastinapuraku. Saat Destrarastra melakukan pemujaan, ia mendengar kedatangan Raja Yudhishthira telah tiba di Hastinapura. Hal itu membuat Destrarastra begitu marah. Widura mengingatkan, sebagai raja yang kalah dalam perang, maka sudah menjadi kewajiban bagi Destrarastra dan Gandhari untuk menyambut pemenang perang. Namun Gandhari menolak menyambutnya. Yudhishthira mungkin pemenangnya, namun ia juga sebagai pembunuh keluarganya sendiri. Kakak ipar, kau seorang ratu, raja dan ratu yang telah dikalahkan. Harus menyambut raja dan ratu yang muncul sebagai pemenang. Dan jika ini tidak dilakukan, maka Raja Yudhishthira boleh memutuskan sebuah hukuman mati untuk kalian. Aku sudah mati 100 kali, Widura.
Bagaimana bisa raja itu memberiku hukuman mati? Walaupun begitu, Gandari menyuruh Ibu Kunti untuk pergi menyambut anak-anaknya. Kunti mengatakan, kalau Gandari tidak pergi, maka dirinya pun tidak akan pergi kemana-mana. Sanjaya kembali mengingatkan kalau Destrarastra tetap harus menyambutnya karena dirinya harus mengikuti tradisi yang ada. Aku memang akan ke sana, Sanjaya. Aku harus menghilangkan rasa sedih ini. Dan juga membalaskan dendamku setelah itu. Yudhistira menjadi raja adalah takdir Sanjaya. Tapi aku sama sekali tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan oleh kelima Pandawa itu. Hanya karena oleh Bima saja. Dia telah menghabisi anak-anakku tanpa ampun, Sanjaya. Destrarastra begitu marah pada Bima karena Bima telah menghabisi semua anak-anaknya tanpa ampun. Bima juga telah merobek dada Dursasana dan meminum darahnya. Maka hari ini saat dirinya akan memeluk Bima nanti, maka dirinya akan meremukan tubuh Bima dengan tangannya sendiri. Dan hanya setelah itu saja, dirinya baru akan bisa memaafkan keempat Pandawa yang lainnya. Hari ini aku akan menghabisinya. Hanya setelah itu saja aku dapat memaafkan keempat Pandawa lainnya dari hatiku yang paling dalam. Hanya setelah itu. Ayo Sanjaya. Ayo Sanjaya. Kunti, apa kau tidak ingin melindungi anak-anakmu yang datang? Jika anak-anak Pandu harus mati hari ini, maka mereka akan mati. Yang telah melindungi mereka selama 18 hari akan melindunginya bahkan hari ini. Hidup Raja Yudhistira! 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 Para Pandawa dan Krishna sudah memasuki gerbang istana kerajaan. Namun Krishna tahu betul dengan kemarahan dan rencana Destrarastra untuk membunuh Bima. Pandawa pun mendekat dan memberi salam. Dengan kemarahan, Destrarastra mengatakan kalau dirinya sebagai raja yang dikalahkan menyambut Raja Yudhistira di istananya. Paman, kami seperti anak-anakmu. Kami bukanlah pemenang, tapi penjahat yang telah kembali setelah menghabisi saudara-saudaranya sendiri. Mohon maafkan kami, Paman. Atau berikanlah kami hukuman yang sangat berat. Karena jika Paman tidak memaafkan kami, bagaimana bisa kami harapkan rakyat Hastinapura melakukan hal yang sama? Destrarastra mengatakan kalau memaafkan sudah menjadi kewajibannya, namun dirinya tidak bisa memaafkan mereka semua karena hatinya terlalu sakit oleh kematian semua anak-anaknya. Tapi orang yang telah menghabisi semua anaknya itu bahkan sampai saat ini belum meminta maaf kepadanya. Paman, mohon maafkan aku dan izinkan aku untuk menyentuh kakimu itu. Bima, jangan sentuh kakiku, nak. Peluklah aku. Kemarilah. Menyadari kemarahan pamannya, Bima lalu memohon agar pamannya itu mau memaafkan kesalahannya. Karena apa yang telah ia lakukan itu adalah kewajibannya, dan sekarang dirinya datang tanpa rasa dendam. Bima lalu mengatakan, setelah kematian Pandu ayahnya, kini Pandawa datang membutuhkan perlindungan. Dan pamannya Destrarastra itu pernah berjanji untuk memberikan Pandawa perlindungan itu. Kau telah melanggar peraturan pertarungan gada dan menyerang pahaku, Bima. Duryodhana! Aku menyerangmu sesuai dengan sumpahku. Bima. Kemarilah, nak. Kemari dan mendekatlah. Aku ingin memeluk dirimu. Mendekatlah padaku, Bima. Keempat Pandawa lainnya merasa khawatir, namun Krishna tidak tinggal diam. Dirinya segera menggeser patung untuk menggantikan Bima. Destrarastra yang tidak menyadari segera memeluknya sekuat tenaga, meluapkan segala kemarahannya hingga patung batu tersebut menjadi hancur. Aku telah melakukan perbuatan yang salah, nak. Tapi kemarahanku tidak bisa aku kendalikan lagi. Mohon maafkan aku, Bima. Mohon maafkan aku.
Krishna menjelaskan bahwa Bima masih hidup dan menyuruh agar sang raja memaafkannya serta memberikan pelukan sayang yang tulus. Setelah meluapkan semua amarahnya, Destarastra kini sadar dan ia bersedia memaafkan Bima. Destarastra segera memeluk Bima dengan tulus dan ia telah memaafkan keponakannya itu. Bima, aku memaafkanmu, nak. Aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu, nak. Aku mendoakanmu. Aku mendoakan kalian. Kalian diberkati. Semoga kalian panjang umur. Kemarilah anak-anak Pandu. Kerajaanmu, istanamu ini, dan juga pengadilanmu menyambutmu hari ini. Penobatan Yudhistira sebagai raja di raja telah dimulai di Hastinapura, mulai dari ritual pemandian dan yang lain sebagainya. Penobatan itu dihadiri semua pejabat kerajaan kecuali Gandhari yang masih merasa marah. Destarastra lalu melepaskan mahkota rajanya untuk diserahkan pada Yudhistira. Hai Widura, seumur hidupku, aku telah bersalah padamu juga. Tapi kau tidak pernah meninggalkan kewajibanmu sebagai adikku untuk memahkotai Yudhistira. Aku berikan kehormatan itu kepada dirimu, Widura. Keinginanmu adalah perintah bagiku, Kak. Tapi apapun perubahan yang telah terjadi di wilayah Arya, penghargaan untuk semua itu adalah milik Basudewa Krishna saja. Widura menyarankan kalau hanya Krishna saja yang pantas untuk menerima kehormatan tersebut. Destarastra pun menyetujuinya, lalu meminta Krishna melakukannya. Krishna menyetujui hal tersebut dan pasti dirinya akan meletakkan mahkota raja di atas kepala Yudhistira karena itu akan menguntungkan semua orang. Krishna tahu apa yang akan terjadi. Ia beberapa kali menengok pintu ruang sidang seolah menunggu kedatangan seseorang. Raja dan seluruh orang di istana telah memberikan penghormatan untuk memahkotai raja baru kepada Basudewa Krishna. Naga, berhenti! Berhenti! Mengapa Basudewa yang diberikan penghormatan ini? Dia tidak berhak sama sekali atas penghormatan ini. Gandhari, Destarastra mencoba menjelaskan kalau Krishna memiliki hak yang paling utama dan semua warga Hastinapura pasti akan beruntung jika Krishna yang melakukan kehormatan itu. Widura juga membenarkan ucapan Destarastra. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih kuat daripada Krishna. Aku juga tahu, kalau bukan karena Basudewa Krishna, Pandawa tidak akan muncul sebagai pemenang. Bahkan perang ini tidak akan terjadi. Aku tahu semua tentang kekuatan dan juga keajaibannya. Aku tahu kalau Basudewa orang yang telah melindungi kehormatan Drupadi setelah permainan gaduh. Tapi meskipun memiliki semua kekuatan itu, kenapa kau biarkan perang itu terjadi? Gandhari menyalahkan Krishna yang telah membiarkan penipuan dan pengkhianatan terjadi dalam perang. Dan kenapa membiarkan ketidakadilan itu? Gandhari menyuruh Krishna untuk melihat tangisan dan ratapan akibat perang ini, yang mana Krishna telah membuat kehancuran jiwa seorang ibu seperti dirinya. Semua dari kami hanyalah bonekamu. Lalu mengapa kau pertunjukkan tarian kematian ini? Dosa terbesar di medan perang Kurusetra dilakukan olehmu sendiri. Kau sendiri. Kau adalah orang yang layak mendapat hukuman. Aku, putri dari Subala yang taat pada perintahnya. Aku, istri Destarastra yang selalu berbakti. Aku, ibu ratu yang paling malang dari dinasti Kuru. Aku mengutukmu. jangan Gandhari, jangan Ibu Ratu. Ya, aku mengutukmu. Gandhari tidak bisa dihentikan, lalu ia mengutuk Krishna bahwa seperti kehancuran Hastinapura, maka dengan cara yang sama kaum Yadawa akan dihancurkan tepat di hadapan Krishna sendiri. Seperti binatang buas, semua laki-laki di Yadawa akan saling meminum darah, dan seperti anak sapi yang tidak berdaya, seluruh anak-anak Yadawa akan menangis dalam kesedihan, dan tidak akan ada seorang pun yang menghapus air mata mereka. Sama seperti kerajaanku yang tenggelam dalam kesedihan. Begitu pula kerajaanmu akan tenggelam di dalam samudra yang dalam. Air akan melelehkan emas dari istanamu dan kemudian akan menenggelamkan kerajaanmu. Dan kau akan mengembara di hutan dan dilumpuhkan usia dan tidak bersenjata hingga akhirnya kau akan dipanah oleh seorang pemburu. Kutukan dari seorang ibu yang telah kehilangan semua anak-anaknya tidak akan pernah sia-sia.
Gandari menangis terseduh-seduh setelah meluapkan kutukannya, sedangkan semua orang merasa tercengang. Destarastra menanyakan apa yang telah dilakukan istrinya itu. Yudhistira juga angkat bicara, kenapa Gandari membalas kebaikan dari Krishna dengan kutukan mengerikan. Arjuna menyayangkan, kenapa tidak Pandawa saja yang dikutuknya, bahkan walau harus dibakar dalam neraka selamanya. Dengan kutukan itu, Gandari telah membuat semua orang di seluruh dunia menjadi yatim piatu. Kakak, beritahu kami cara menghilangkan kutukan itu. Maafkan aku ini, Basudewa. Kematian anak-anakku telah membuatku mengeluarkan kata-kata kejam ini. Tidak, Bibi. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kemarahanmu bisa diterima. Ini adalah hal yang normal jika kau sedang merasa hancur. Bahkan aku pun merasakan penderitaan itu ketika semua orang kehilangan anggota tubuhnya di medan perang. Aku adalah orang yang berdarah. Krishna mengungkapkan pada Gandari bahwa dirinya adalah keduanya, baik sebagai musuhnya ataupun sebagai temannya, dan juga sebagai anaknya pula. Krishna mengutuk Aswatthama, dan dirinya pula yang akan menderita kutukan. Ketika paha Duryodhana dipatahkan, dirinya juga yang menjerit kesakitan. Seluruh hidupku ini, aku telah menerima doa dari para ibu. Karenanya aku, Basudewa Krishna, akan menerima kutukan yang kau berikan. Untuk ini aku berjanji padamu, ketika tiba waktunya untuk penghancuran kaumku, aku akan jadi orang pertama yang akan diserang cakra sudarsanaku. Tidak! Bagaimana bisa aku mengucapkan sebuah kutukan sekejam ini? Krishna tidak menyalahkan Gandari dan itu sama sekali tidaklah salah. Karena kata-kata Gandari hanyalah sebagai sarana untuk melaksanakan kejadian yang telah ditakdirkan. Ratu Kunti menanyakan, apakah kemusnahan kaum Yadawa tidak bisa dihindari? Bukankah kau sendiri Krishna bagian dari mereka dan perjuangannya begitu banyak demi mereka dapat perlindungan? Kenapa Krishna mau menghancurkannya? Bukan aku, Bibi. Waktulah yang akan menghancurkannya. Jika kaum Yadawa ikut dalam perang ini, bahkan mereka juga akan binasa. Tapi mereka masih hidup. Tetapi, tidak akan lama lagi. Segera setelah ini, tanah kaum Yadawa akan dihancurkan. Widura lalu menanyakan, mengapa dewa mengatur peristiwa besar ini? Krishna lalu menjelaskan, kalau tanah luas Arya ini telah dibagi menjadi 16 kawasan dan banyak kerajaan. Tapi banyak dari warganya tidak menyadari kalau mereka berada di satu negara. Dan setelah peristiwa besar ini, maka seluruh kawasan akan diperintah oleh satu raja. Dan akan memiliki satu nama, begitu juga undang-undangnya. Hanya satu bendera akan berkibar di tanah ini. Dan semua orang akan diperlakukan sama tanpa memihak. Dulunya tanah ini setelah Raja Bharata dikenal dengan nama Barat Bumi. Tapi sekarang untuk pertama kalinya, tempat ini akan dikenal sebagai negara Bharata. Yudhistira dipakaikan mahkota oleh yang agung dari bangsa Yadawa itu, yaitu Basudewa Krishna. Yudhistira telah sah untuk menjadi raja di raja daerah Arya. Raja Yudhistira dan Ratu Drupadi segera naik ke singgasana untuk duduk bersama. Dan inilah kisah akhir episode dari Mahabharata. Buat semuanya yang telah menonton dan mendukung channel sederhana ini, Mimin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pengucapan atau mungkin ada yang tersinggung. Mohon admin dimaafkan. Nantikan kisah-kisah serial selanjutnya yang pasti tidak akan kalah keseruannya. Terima kasih buat semuanya dan...